Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang materi memahami lingkungan pemasaran global dalam lingkup sosial budaya. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya, Fitria Amalia Wahyuda dengan NIM 1961352, dan rekan saya yang kedua ada Nani Aminatul Zuria dengan NIM 1961011, dan yang ketiga ada Adelia Tri Cahyani Wulan dengan NIM 1961209. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dan juga ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Aspek dasar dari budaya. Menurut ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini juga ada aspek dasar budaya, terdiri dari yang pertama ada mencari budaya universal, dan yang kedua ada pandangan ahli antropologi, dan yang ketiga ada budaya konteks tinggi dan rendah, dan yang keempat ada komunikasi dan negosiasi. Yang pertama ada pengertian mencari budaya universal, yaitu pemasar global yang cerdik sering menemukan bahwa keragaman budaya di dunia mengakibatkan cara yang berbeda dalam menyelesaikan hal yang sama. Dan yang kedua ada pandangan ahli antropologi. Pemasar global harus berhasil memahami pengalaman manusia dari sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Dan yang ketiga ada pengertian budaya konteks tinggi dan rendah. Budaya konteks tinggi dan rendah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dan yang terakhir ada komunikasi dan negosiasi. Pengetahuan dan pemahaman mengenai perbedaan lintas budaya merupakan hal yang krusial selama negosiasi berlangsung. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sosial antar budaya. Untuk mengetahui perbedaan khusus tentang sopan santun, ruang pribadi, bahasa, dan komunikasi, serta perilaku sosial, ada banyak perilaku sosialisasi antar budaya yang harus dipelajari pelancong bisnis internasional, memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan dibalik perilaku-perilaku yang ada. Perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku dan sebutan yang mempunyai arti berbeda di dalam budaya lain. Pendekatan analisis faktor-faktor budaya. Budaya merupakan tingkah laku yang dipelajari, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sulit bagi seseorang dari luar kalangan yang tidak berpengalaman atau tidak memahaminya. Selanjutnya, sensitivitas lingkungan. Sensitivitas lingkungan merupakan tingkat di mana produk-produk harus diadaptasi terhadap kebutuhan budaya yang spesifik di pasar nasional yang berbeda-beda. Adapun ciri-ciri tingkat sensitivitas lingkungan suatu produk. Yang pertama, tidak memiliki tingkat sensitivitas. Yang kedua, sangat sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya, pengaruh pemasaran produk terdiri dari pengaruh lingkungan pemasaran produk industri. Yang kedua, pengaruh lingkungan pemasaran produk konsumen. Pengaruh lingkungan pemasaran produk industri. Beberapa produk industri dapat menunjukkan sensitivitas lingkungan yang rendah. Sebagai contoh dalam kasus generator turbin, yang mana kebijakan pemerintah untuk pembelian nasional menunjukkan tawaran dari penawar asing itu tidak menguntungkan. Slide selanjutnya, pengaruh lingkungan pemasaran konsumen. Produk konsumen mungkin lebih sensitif terhadap perbedaan budaya daripada produk industri. Rasa lapar merupakan kebutuhan fisiologis dasar dalam hierarki Maslow. Setiap orang butuh makan, tetapi apa yang akan kita makan sangat dipengaruhi oleh budaya. Baik, di sini ada profil UMKM dari kelompok kami, yaitu usaha UMKM yang bergerak di bidang penggilingan daging, yaitu Seleb Daging Muncul milik Bapak Budi Utomo. Usaha milik Bapak Budi Utomo ini menerima penggilingan daging yang akan nantinya diolah makanan berupa bakso. Usaha ini tidak memiliki media sosial atau marketplace untuk memasarkan usaha selepan daging milik Bapak Budi Utomo ini. Oleh karena itu, kelompok kami pun berencana untuk membantu beliau memasarkan usahanya di media sosial agar usaha seleb Bapak Budi Utomo ini lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.
Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah pengucapan dalam presentasi mengenai sepanjang video ini, saya mewakili rekan-rekan saya untuk minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.